Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih? Lanjut ke trigger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufiq Hanafi dari kelas 11A21. Saya Ahmad Farhan Ryan dari kelas 11A21. Jadi di sini kita akan mereview sebuah buku yang ada di perpustakaan SMA Negeri 9 Balikpapan, yaitu buku Ekonomi. Ya, di sini kita akan mereview buku ekonomi pada bab 5 yang materinya tentang APBN dan APBD. Ya, di sini kita akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, dan tujuan dari APBN dan APBD. Yang pertama ada pengertian dari APBN. Bisa jelaskan? Pengertian APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara atau daftar sistematis mengenai pendapatan dan belanja negara dan pengeluaran yang dialokasikan dalam kurun waktu tertentu yaitu 1 tahun. Dan dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lalu juga ada pengertian dari APBD. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah bersama DPRD. Kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Lalu juga ada fungsi dari APBN dan APBD. Fungsi yang pertama adalah fungsi otorisasi. Anggaran menjadi dasar bagi pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Tanpa anggaran, pengeluaran tidak memiliki legalitas. Lalu yang kedua, yaitu fungsi perencanaan. Menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun tersebut agar pembangunan dapat berjalan terukur. Yang ketiga ada fungsi pengawasan. Menjadi alat untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Lalu ada yang keempat, yaitu fungsi alokasi. Anggaran diarahkan untuk mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan aktivitas perekonomian, misalnya pembangunan infrastruktur. Yang kelima ada fungsi distribusi. Kebijakan anggaran harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan agar kesenjangan ekonomi antar wilayah atau antar masyarakat dapat dikurangi. Lalu ada yang terakhir, yaitu fungsi stabilisasi. Menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah atau negara, misal mencegah inflasi atau deflasi yang ekstrim. Lalu ada yang ketiga, yaitu tujuan penyusunannya. Ada tujuan penyusunan APBN dan tujuan penyusunan APBD. Yang pertama ada tujuan penyusunan APBN. Nah, tujuan penyusunan APBN yang pertama adalah membantu pemerintah mencapai sasaran kebijakan fiskal. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat secara nasional. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah pusat. Lalu juga ada tujuan dari APBD. Yang pertama, mengatur pendapatan dan pengeluaran daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di tingkat provinsi atau kabupaten atau kota. Yang kedua, meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Ketiga, memastikan prioritas belanja daerah sesuai dengan potensi dan kebutuhan spesifikasi lokal. Oke, mungkin sekian saja untuk mereview buku ekonomi ini. Mungkin lain kali kita akan mereview dari bab lain atau materi lain. Itu saja dari kita berdua, yaitu saya Muhammad Taufiq. Saya Ahmad Farhan Ryan. Ya, sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. He looks as if he knows.